Halo, selamat datang kembali di channel saya ya, Bapak Ibu, rekan-rekan, saudara-saudari sebangsa dan setanah air yang ada di dalam internet, seluruh netizen ya. Kembali lagi bersama saya ya. Ini akan saya mau mau bukan membahas sih, cuman pentingnya kita melek politik di negara demokrasi ya. Sebelum saya mulai, izinkan saya seruput apa dulu? Kopi dulu ya. Baik, mungkin kalian tahu apa ya, harga sembako, harga baju, harga pulsa, barang-barang yang di rumahmu, apalagi harga tanahmu, kos-kosanmu, semua yang ada di hidupmu itu semua hasil keputusan daripada politik ya. Jadi yang mau saya bilang di sini, Bapak Ibu ya, saudara-saudara sekalian, melek politik di negara demokrasi itu mutlak, wajib, dan itu dibawa sampai mati. Nah, supaya kita mengetahui hak-hak dan kewajiban kita. Karena di negara kita ini peraturan perundangan itu sifatnya memaksa, ya kan? Baik itu ada konsekuensi hukum maupun eh, baik pidana ataupun perdata, semua ada konsekuensinya. Nah, untuk itu hak-hak Anda sebagai warga negara di negara sistem demokrasi harus Anda sadari semuanya ya. Yang pertama itu kebebasan berpendapat, itu mutlak, tak boleh satupun dibungkam-bungkam orang berbicara di sistem negara demokrasi. Karena Bapak Ibu semua sudah membayar kewajiban kepada negara. Semua Bapak Ibu beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, nggak ada yang gratis ya. Itu. Nah, untuk itu Bapak Ibu mestinya melek berpolitik ya. Karena politik itu adalah kekuasaan nih Bapak Ibu, kekuasaan yang bisa mengatur seluruh hajat hidup orang banyak ya, melalui peraturan perundangan. Itu semuanya yang terjadi di dalam hidup Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, itu adalah sistem perundangan dan turunan-turunannya. Baik itu peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan lain-lain, peraturan daerah, peraturan gubernur, peraturan wali kota, peraturan bupati, itu turun dari perundang-undangan yang dasarnya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen. Nah, untuk itu eh, kalau misalnya Bapak Ibu tidak mau peduli ya, saudara-saudara sekalian tidak mau peduli, itu adalah ketidakpedulian paling parah yang pernah ada ya di negara sistem demokrasi tapinya ya. Gitu dia. Jadi semua hal-hal yang Anda laksanakan, yang Anda lalui setiap hari itu adalah berdasarkan keputusan politik. Jam berapa Anda pulang kerja, berapa gaji Anda, gitu kan, berapa harga minyak, berapa harga meteran listrik, meteran air, semua itu semua dari mulai Bapak Ibu lahir sampai nanti wafat, itu semua keputusan politik. Gak ada yang enggak. Bapak Ibu di mana harus bekerja, bagaimana jam kerjanya, pokoknya semuanya lah, saudara-saudara sekalian. Itu semua keputusan politik, tidak terlepas dari keputusan politik. Nah, untuk itu, untuk mewujudkan masyarakat yang baik, kita harus apa ya? Politik yang sehat, bukan politik gotong-gotong sembako gitu kan. Politik yang memiliki apa ya? Tujuan untuk mensejahterakan begitu. Baik itu masyarakatnya maupun politisi-politisinya. Yang lucunya kan, para politisi kita mempertontonkan kehidupan layak. Harusnya itu wajar, menurut saya wajar. Maksudnya seperti ini. Kalau misalnya politisi-politisi kita ataupun pemerintahan ya, apa menunjukkan hidup layak,
mereka itu harusnya jadi etalase bahwasanya masyarakatnya juga udah hidup layak. Ini kan beda. Masyarakat lebih banyak hidup yang nggak layak, yang dipertontonkan di etalase para pelaksana pemerintahan ini seperti hidup berpoya-poya gitu. Itu dia. Harusnya sebanding itu kehidupan masyarakat dengan eh, representasi masyarakat seperti pemerintahan, baik itu pemerintah dan legislatif ataupun DPR ataupun DPRD. Harusnya berbanding lurus itu, sama dia. Ini kan beda. Nah, apa yang menjadi akar permasalahan ini? Sistem rekrutmen partai politik salah satunya, yang dimana seharusnya kader sudah belajar banyak, tiba-tiba pas pemilu, malah yang berduit dia, ya, yang belum mengerti ini, apa namanya, yang belum belajar lah, belajar di dalam kepartaian itu terkait integritas, nasionalisme dan lain sebagainya. Sekalipun nggak kita pungkiri bahwasanya orang-orang yang dari luar yang non kader ini udah pasti tahu ataupun mengerti, tapi kan yang datang dari luar partai ini kan mungkin hanya bermodalkan uang aja. Buktinya kalau memang uang segala-galanya, uang nggak bisa dibawa mati kok, kan begitu kan? Itu buktinya. Nah, untuk itu Bapak Ibu, saya di sini hadir untuk mengajak kita semuanya untuk mau melek politik. Iya ya, nama aku si Anu, itu hasil politik ya. Aku nikah, itu hasil politik ya. Aku nanti misalnya jalan-jalan, ongkosnya sekian, iya ya, harus peduli aku ya. Oh iya ya, SIM itu kenapa 5 tahun sekali ya? Harusnya kan SIM itu kan, surat izin mengemudi kan, itu untuk berlaku seumur hidup. Karena aku berkendara sampai seumur hidup begitu. Oh iya ya, harga minyak sekian ya, harga minyak goreng sekian, harga sembako sekian ya. Oh iya ya, harusnya paham sampai di situ. Apalagi anak muda nih. Oh iya ya, aku nanti tamat mau kemana ya? Mau cari uang aku kayak mana ya? Oke lah, bisa jadi clipper, youtuber ataupun kerja-kerja dia. Ya tapi yang nonton itu kan orang-orang yang bekerja. Yang nonton kalian bikin konten itu orang-orang yang bekerja, yang beli paket data. Mana mungkin para pengangguran, kan begitu dia logikanya. Nah, di sini saya ingin menekankan bahwasanya ayo, karena makhluk-makhluk politik itu ya kita-kita yang, saya yang bicara ini, kamu yang sedang menonton ini. Kamu pun makhluk politik juga. Kamu pun ingin menancapkan kekuasaanmu di mana kamu berada. Begitu dia. Di sekolah ketua kelas politisi. Dalam praktiknya walaupun itu kita sebutnya ketua kelas gitu kan. Gitu dia. Nah, agar apa saya concern di bidang ini, agar ke depannya anak cucu kita ya, biar mereka ini menyadari bahwasanya tujuan berpolitik itu, berkuasa itu untuk sama-sama maju dan sejahtera seluruh anggota. Jaminan ketersediaan lapangan pekerjaan ketika kita sudah sejahtera, maka kriminal jalanan tidak akan ada lagi. Saya yakin itu. Itu saya yakin. Kita membenci preman lah, pembegal, perampok, tapi kita nggak sadari kenapa mereka seperti itu. Alah, mereka kan malas. Bukan malas mereka. Makanya saya bilang undang-undang itu sifatnya memaksa. Dipaksakan mereka itu sekolah dan wajib disediakan semua sekolah yang gratis. Dari mulai SD sampai perguruan tinggi. Kan begitu dia. Dan dipastikan tersedia lapangan pekerjaan sesuai dengan jurusan gitu loh. Agar terjamin masa depan. Supaya nggak ada lagi perampok, begal, maling dan segala macam ya. Dan supaya polisi biar ngatur-ngatur lalu lintas saja, nggak penting lah dia sampai bicara terlampau dalam di urusan pemerintah. Mereka itu cukup atur lalu lintas sudah. Dan ingin saya soroti juga bahwasanya keberadaan polisi di tindakan kriminal terlepas daripada
uh, kejahatan jalanan, perampokan atau segala macam. Ini permasalahan kriminal ini hanya masalah personal di mana-mana, ya kan? Terjadi misalnya tanda kutip, anu, pembunuhan lah, apalah, itu kan masalah personal pasti itu. Sama-sama kenal itu pelaku dan korban. Kalau misalnya di kejahatan jalanan bukan kenal, nggak ada itu, random itu. Ketika mereka terdesak, butuh uang, apa segala macam, nah mereka melakukan yang dianggap kejahatan tadi, merampok, membegal dan segala macam. Sama seperti kayak film dokumenter National Geographic, ketika singa mendapatkan zebra, dimakaninya itu zebra itu. Hiena itu atau anjing-anjing liar itu, anjing hutan itu, diam-diam merampok kan kayak gitu. Dia apa apa istilahnya? Dia diam-diam, takut-takut dengan risiko yang tinggi, diambilnya, dirampoknya dari belakang singa. Hasil buruan singa tadi, zebra tadi, digigitkannya dikit. Ya sama seperti perampok, begal dan segala macam. Udah tahu dia risiko yang cukup tinggi, tapi terpaksa dirampoknya. Karena dia lapar gitu loh. Tapi kita membenci mereka semuanya, membenci apanya? Kita harus benci kelakuannya itu, dan kita cari tahu apa penyebabnya. Disitulah keputusan politik ini hadir. Disitulah politik ini berperan sangat penting di hidup kita. Karena apapun yang Anda bilang, semua dari Anda mulai bangun tidur sampai nanti tidur lagi, dari mulai anak Anda lahir sampai nanti mati, itu semua diatur oleh keputusan politik, Bapak Ibu. Melek di situ ya. Harus melek di situ. Berapa suku bunga, bank, semua hal, semua hal. Nah, untuk itu, nah, saya di sini untuk mengajak Bapak Ibu sekalian, ke depan ini kita ada pesta demokrasi mungkin ya. Nah, di sini kesempatan kita memperbaiki tata kelola perpolitikan kita melalui diri sendiri. Meskipun Anda seorang bukan politisi, seorang awam, tapi paling tidak melawan semua segala bentuk apa namanya politik-politik transaksional. Sehingga apa yang terjadi ketika misalnya para politisi, pejabat atau segala macam tertangkap karena berulah menyalahi peraturan seperti korupsi dan segala macamnya, mereka tidak tersenyum lagi, melainkan udah betul-betul malu. Karena mereka nggak pernah membungkam orang dengan uang-uang pas ini gitu ya. Mungkin saya berharap ya, ini video saya ini bisa sedikit mencerahkan atau membuka apa kita bagi yang awam ya. Kalau yang bagi yang sudah master, tersenyum aja lah di situ bosku, ya kan. Oke, terima kasih sudah mau mendengarkan, dan video ini tolong dibagikan kepada semua orang ya, supaya di like, dibagikan, baru di nonton bareng-bareng lah, supaya sedikit ada pencerahan. Terima kasih, saya ucapkan salam.